Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini Bu Ufi akan melalui video nanti Bu Ufi akan menjelaskan yang berkaitan dengan akuntansi persediaan. Kita masuk ke kasus pada PT Multi Sekawan Sejati. Untuk kita review dulu ya. Nah, ini bagian informasi umum. Nanti bisa kalian baca sendiri. Ini isinya ketentuan-ketentuan di perusahaan. Seperti kita pakai metode perpetual, kita pakai metode FIFO. Tuh, dan ini penentuan-penentuannya untuk di bagian jurnal umum. Terus ini juga yang di sini intinya itu kalian sudah menjadi bagian dari akuntansi PT Multi Sekawan Sejati. Nah, Bu Ufi berharap selagi kalian menyimak video, kalian juga membuka praktikum akuntansi keuangan menengah modulnya untuk studi kasus dan untuk kertas kerjanya, gitu ya. Nah, yang akan Bu Ufi bahas itu nanti di video ini soal yang bagian ini atau soal tentang penyesuaiannya ya, penyesuaian persediaan sampai pokoknya sampai sini. Nah, ini nanti dibahas di video lah. Kalian nanti bisa pengerjaan sendiri itu di sini. Mulai dari sini transaksi selama bulan Januari 2011 ini mudah. Menurut Bu Ufi itu mudah. Kalau kalian udah tahu, udah paham cara penghitungan FIFO untuk metode perpetual, gitu kan. Ini nanti kalian bisa dipelajari sendiri atau nanti kalian bisa mengerjakan sendiri. Nah, ini untuk retur sama returnya. Nah, ini untuk tugas mahasiswanya. Nah, oke. Bu Ufi akan memulai pada soal yang pertama, ya. Nah, sebelum Bu Ufi baca soal yang pertama, kalian diwajibkan sudah membaca informasi umum, ya. Biar nanti kita juga nyambung. Kalau Bu Ufi baca informasi umumnya di video ini, nanti kita kelamaan, gitu kan. Nanti videonya kepanjangan, nanti habis ini tak upload ke YouTube, nanti kalian bisa di YouTube lihatnya. Nah, yang pertama ini ada informasi untuk meneliti dan mempelajari saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan informasi penyesuaian pada akhir tahun 2010. Pada tanggal 31 Desember 2010, sesuai dengan laporan keuangan intern, saldo buku besar persediaan barang dagang adalah sebesar 1.060.625.000. Rincian persediaan tersebut dapat dilihat pada kartu-kartu persediaan yang disertakan dalam kertas kerja saudara. Berarti kita lihat kartu persediaannya. Kartu persediaan. Nah, ini untuk saldonya. Ya, untuk saldo. Selanjutnya kembali ke soal yang pertama, itu informasi untuk meneliti dan mempelajari saldo persediaan yang diperoleh sebelum perusahaan melakukan perhitungan fisik barang dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah rincian persediaan pada kartu-kartu persediaan barang ternyata tidak sama dengan saldo rekening persediaan. Penyebab perbedaan ini antara lain pada tanggal 21 Desember 2010, perusahaan membeli barang dagang jenis barang D sebanyak 5.400 unit dengan harga beli per unitnya itu 22.500 telah dicatat dalam buku jurnal sebesar 121.500. Pembelian tersebut dicatat dalam kartu persediaan barang D dengan jumlah sebesar 101
1.250.000. Itu dicatat di kartu persediaan barang D itu cuma 4.500 unit dikali 22.500. Pencatatan ke dalam buku jurnal dan kartu persediaan dilakukan berdasarkan laporan penerimaan barang. Sedangkan informasi harga pokok per unit diperoleh dari bagian pembelian. Nah, kita lihat di jenis barang D. Nah, jenis barang D itu dicatat 4.500 ternyata. Padahal, nah, laporan penerimaan barang dan faktur tagihan dari supplier dapat dilihat pada lampiran 1. Kita ke lampiran 1. Ini ternyata barangnya itu 5.400. Jadi ada kesalahan. Jadi nanti kalian tulis di bawahnya sini. Nah, ini jangan dihapus dulu, tetap ditulis ini untuk kesalahannya ya. Ini untuk kesalahannya. Nah, 5.400. Nah, di sini 5.400. Kalian tulis dulu. Nah, terus selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2010, perusahaan telah menjual barang dagang jenis barang B sebanyak 1.150.000 pasang dengan harga pokok per unit masing-masing itu 95.000. Penjualan tersebut telah dicatat dalam kartu persediaan barang B dan buku jurnal dengan jumlah sebesar 103.500, sedangkan saldo persediaan pada akhir persediaan barang B tanggal 23 Desember 2010 tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 3.725 pasang, terdiri atas 1.225 pasang dengan harga pokok per unit 95.000 dan 2.500.000 pasang dengan harga pokok per unit 97.000. Kita lihat kartu barang B. Nah, kita lihat kartu barang B. Kartu barang B itu tadi pada tanggal 23 Desember perusahaan telah mencatat barang dagang jenis barang B sebanyak, ini penjualannya dengan harga pokok per unit. Ini penjualan tersebut telah dicatat ke dalam kartu persediaan barang B dan buku jurnal dengan jumlah sebesar 103.500. Sedangkan saldo persediaan pada kartu persediaan barang B tanggal 23 Desember itu tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 3.725, terdiri atas 1.225 sama 2.500 pasang dengan harga pokok. Nah, ini ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Tuh, di situ hasil perhitungan fisik yang dilakukan mulai tanggal 24 Desember dan berakhir tanggal 23 Desember 2010 diperoleh informasi sebagai berikut. Nah, ini nanti untuk di bagian perhitungan kuantitas fisik persediaan. Jumlah tersebut untuk di sini. Nah, ini nanti ada koreksi di informasi nomor 6, informasi nomor 7, 3 sama 4. Nah, ini ya. Ini untuk nanti perhitungan kuantitas fisik persediaan. Jadi ternyata fisiknya itu hanya sekian kayak gitu kan.
kita nanti cocokkan pada di akhir periode ya. Tuh. Soal nomor 3. Barang dagang yang dijual dikirimkan tanggal 23 Desember untuk jenis barang D sebanyak 2.700 unit dengan harga jual per unitnya itu 27.500. Tujuan kota Bali dijual dengan syarat FOB destination pada tanggal 31 Desember 2010. Diperoleh informasi bahwa barang tersebut masih tertahan di pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk menunggu antrian naik ke feri penyeberangan. Kita buka yang B. Nah, ini kan ada penjualan, ternyata masih tertahan di kapal feri, jadi belum bisa diakui sebagai pembelian atau masih diakui persediaan. Jadi di sini tuh ya. Ini penjualannya ternyata masih tertahan di feri, jadi dimasukkan kembali. Nah, itu. Terus selanjutnya yang nomor 4. Pada tanggal 23 Desember 2010 telah dikirim barang dagang jenis D sebanyak 2.000 unit dan barang jenis E sebanyak 1.000 unit untuk dititipkan pada sebuah agen baru di Kota Madiun. Harga jual per unit untuk barang D sebesar 28.000, sudah termasuk komisi untuk menjual sebesar 2.000, sedangkan harga jual barang E sebesar 85.000 sudah termasuk komisi untuk penjual sebesar 5.000. Jumlah sampai dengan tanggal 31 Desember diperoleh informasi bahwa jumlah barang yang tersisa sebanyak 300 unit untuk barang jenis D dan 600 unit untuk barang jenis E. Kita buka yang kartu persediaan D sama E. Kartu barang D ini karena 2.000 sisa 3.000 sisa 3 ya 300. Jadi yang terjual itu 1.700, tetapi 1.700 tuh ya. Selanjutnya yang E itu karena 1.000 sisa 600, berarti sisanya itu 400. Jadi ngambil dari 800 sisa 400 ya. Gitu. Selanjutnya yang nomor 5. Pada tanggal 23 Desember 2010, perusahaan menerima pesanan barang dengan jenis barang D sebanyak 500 unit dengan harga per unitnya itu 28.000. Syarat pengiriman barang adalah FOB shipping point. Perusahaan baru mengirimkan barang pada tanggal 31 Desember melalui sebuah perusahaan angkutan. Barang tersebut telah disisihkan dari perhitungan fisik sehingga tidak termasuk dalam perhitungan fisik di atas. Kita lihat di barang kartu barang D. Nah, ini 500 ya. Berkurang 500. Nah, tuh udah. Selanjutnya yang nomor 6. Dalam perhitungan fisik yang dilakukan pada akhir tahun 2010 tersebut telah ikut hitung barang jenis A sebanyak 800 unit. Barang tersebut merupakan barang titipan dari supplier Jakarta yang akan dikirim ke Surabaya. Kendaraan pengangkut dari supplier Jakarta tersebut mengalami kerusakan di Jogja sehingga barang tersebut dititipkan pada gudang perusahaan. Nanti dimasukkan ke sini. Nah,
Ini tadi sama yang barang D itu koreksi nomor 3 sama nomor 4, terus barang E itu tadi koreksi nomor 4. Yang ini yang bagian masih di Bali, Banyuwangi, Pelabuhan Banyuwangi, terus ini yang masih di customer yang dititipkan di Madiun. Ini juga yang dititipkan di Madiun, gitu ya. Terus selanjutnya yang nih, pada tanggal 31 Desember perusahaan menerima barang kiriman dari Supply Jakarta untuk jenis barang C sebanyak 1.500 dus dengan harga faktur per dusnya itu 480. Syarat pengiriman tersebut adalah FOB destination barang jenis C tersebut tidak ikut dihitung dalam perhitungan fisik barang dagang yang dilakukan oleh perusahaan karena saat kedatangan barang perusahaan telah selesai melakukan perhitungan fisik. Kita masukkan barang C. Nah, ini yang tadi 1.500 pembeliannya. Tuh. Selanjutnya yang nih, ini untuk masing-masing retur, berarti kita masukkan ke masing-masing barang A. Semisal barang A sebanyak 20 unit. Kita lihat barang A. Nah, nih returnya ya. Retur itu dimasukkan ke bagian penjualan. Terus B itu yang ini 25, C itu yang 6, terus D-nya itu yang 15, terus yang E itu 10. Nah, ini ya. Tuh. Terus untuk selanjutnya barang-barang yang rusak dan cacat akan dijual sendiri dengan harga khusus. Total taksiran harga jual barang rusak dan cacat ini diperkirakan sebesar 3 juta. Tuh. Selanjutnya ini nanti kita masukkan ke jurnal umum. Hubungan yang nomor 10. Sehubungan dengan kondisi perekonomian nasional yang kurang menguntungkan bagi perusahaan, pada akhir tahun perusahaan menilai persediaannya menggunakan metode harga terendah antara harga pokok dengan nilai bersih yang dapat direalisasi lower of cost or net realizable value. Nilai bersih yang dapat direalisasi itu untuk setiap jenis barang diperkirakan sebagai berikut. Ini untuk yang metode LC or NVR. Nah, kita masuk ke bagian jurnal umumnya dulu. Nah, setelah kita dimasukkan ke kartu persediaan, kita catat juga di bagian jurnal umum. Ini untuk transaksi yang poin B, transaksi nomor 1B, ini yang transaksi tanggal 23. Itu di mana? Poin transaksi nomor 3. Ini nomor 1 yang B, terus ini nomor 3. Ini nanti dibuat jurnal umumnya seperti ini. Terus ini yang barang D nomor 4 ya.
yang dititipkan di Kota Madiun. Terus ini juga yang dititipkan di Kota Madiun itu nomor 4. Terus ini untuk yang nomor 5, jurnalnya seperti ini nanti. Terus ini yang nomor C. Nomor 7. FOB Destination. Terus ini untuk yang ini untuk mencatat kerugian nomor 9 sama rugi penurunan persediaan. Jadi nanti dihitung persediaannya. Terus rugi penurunan persediaan cadangan. Nah, ini yang metode LC or NRV. Itu berarti yang ini. Nah, ini untuk persediaannya ya, berarti mengalami kerugian itu berapa. Terus nah ini yang ini. Nilai bersih direlasikan per unit sama total nilai bersih ini LC or NV nya. Ya, paling itu aja sih. Sama tadi kalian berarti mengerjakan yang ini ya. Ini sampai akhir. Terus ini di akhir itu ada retort, nanti dituliskan di jurnal umum. Jurnal umum. Nah, ini. Nah, selain kalian nulis di kartu persediaan, kalian juga nanti nulis memasukkan di jurnal pembelian. Nah, untuk setiap ada pembelian dari 11 dari Januari sama penjualan dari Januari itu nanti baru dimasukkan ke laporan kartu persediaan. Nah, baru diterapkan nanti di sini jurnalnya nih ya. Ini rekapitulasi jurnal umum. Itu berarti dari jurnal umum yang tanggal 31 ya. Kita rekapitulasi dulu jurnal umumnya. Nanti kayak gini ya. Ini nanti setelah kita buat jurnal umumnya ini, terus kita buatkan rekapitulasinya bulan Desember ya. Paling itu aja sih ini. Nah, untuk pembahasan atau ada hal yang ditanyakan nanti bisa lewat Google Classroom. Ini nanti tak upload di YouTube. Terus kalian bisa nonton dari YouTube, bisa diulang-ulang juga. Jadi kan dari kemarin banyak yang minta bu video. Ini sudah tak buatkan video. Nanti mohon walaupun berapa menit, ini walaupun sekitar berapa menit nih, sekitar nggak sampai 30 menit sih kayaknya. Itu nanti kalian tonton sampai akhir biar info-infonya itu tersampaikan dengan baik gitu ya. Nanti kita diskusi lagi di GC. Bu Fi akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.